Di balik sejarah filsafat Barat, ada dua nama besar yang jadi pondasi pemikiran manusia, Sokrates dan Plato. Keduanya lahir di Yunani kuno dan gagasannya masih hidup sampai sekarang. Sokrates lahir sekitar 470 sebelum Masehi di Athena. Adalah filsuf yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya. Sebuah pandangan yang disebut antroposentrisme. Namun ketertarikannya bukan pada perang atau kekayaan, melainkan mencari kebenaran tentang bagaimana manusia bisa hidup baik. Sokrates mengembangkan metode dialektika, cara tanya jawab yang memancing orang berpikir kritis. Alih-alih memberi jawaban, ia justru bertanya balik. Dari situ, lawan bicaranya menyadari kelemahan pemikiran mereka sendiri. Ia terkenal dengan kalimat, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Kesadaran akan ketidaktahuan inilah awal dari kebijaksanaan. Bagi Sokrates, pengetahuan adalah dasar kebajikan. Menurutnya, orang yang berbuat salah bukan karena jahat, tapi karena tidak tahu mana yang baik. Gaya hidupnya sederhana, bahkan mirip pengemis, tapi pikirannya tajam. Sifat kritis ini membuatnya dianggap mengganggu masyarakat Athena. Tahun 399 sebelum Masehi, ia dituduh merusak akhlak anak muda dan memperkenalkan dewa baru. Alih-alih melarikan diri, Sokrates memilih menerima hukuman mati dengan meminum racun hemlock demi prinsip kebenaran yang ia pegang. Setelah Sokrates, lahirlah murid paling terkenalnya, Plato. Sekitar tahun 427 sebelum Masehi, Plato berasal dari keluarga bangsawan Athena. Awalnya ia tertarik seni dan politik, tapi pertemuannya dengan Sokrates mengubah segalanya. Setelah kematian gurunya, Plato melakukan perjalanan ke Mesir, Italia, dan Sisilia, lalu mendirikan akademi di Athena, sekolah filsafat pertama di dunia barat. Plato mengajarkan bahwa kenyataan punya dua lapisan. Yang pertama adalah dunia indrawi, yang kita lihat sehari-hari namun berubah dan tidak sempurna. Kedua, ada dunia ide, yang abadi dan sempurna, tempat kebenaran sejati. Menurut Plato, pengetahuan sejati adalah mengingat kembali ide-ide yang sudah tertanam dalam jiwa kita sejak lahir. Proses yang ia sebut anamnesis. Dalam karyanya The Republic, Plato membayangkan negara ideal yang dipimpin raja filsuf, pemimpin bijak, dan memahami kebaikan sejati. Ia juga menilai demokrasi bisa berbahaya jika dipimpin oleh orang yang tidak bijak. Pengalaman pahit yang ia saksikan sendiri saat Sokrates dihukum mati. Plato percaya jiwa manusia punya tiga bagian: akal yang mencari kebenaran, semangat yang memberi keberanian, dan nafsu yang memenuhi kebutuhan jasmani. Kehidupan yang baik adalah ketika ketiganya seimbang. Beberapa karya yang terkenal antara lain Apologia, The Republic, Phaedo, dan Symposium, tulisan yang masih dipelajari hingga kini. Sokrates dan Plato bukan hanya tokoh sejarah, tapi juga pencetus cara berpikir kritis yang memengaruhi ilmu etika dan politik modern. Dari kesadaran akan ketidaktahuan hingga gagasan tentang dunia ide, warisan mereka mengingatkan kita tentang mencari kebenaran adalah perjalanan seumur hidup.